Hai, selamat pagi teman-teman. Balik lagi nih sama aku Fadiza Novebzi dan rekan saya Maulidia. Jadi kali ini kita lagi jalan-jalan di Kayu Tangan Heritage. Bener banget nih Dis. Maka dari itu, yuk ikuti kami terus. Siapa sih yang gak kenal sama daerah ini? Daerah dari zaman kolonial Belanda hingga sekarang menjadi ikoniknya Malang. Tapi ada yang baru nih di sini, yaitu kota-kota yang ada di sini tuh menjadi bagus karena dengan adanya lampu hiasan dan yaitu seperti ikoniknya Malang yang baru. Mungkin teman-teman bisa dilihat langsung. For yang informasi nih teman-teman, bahwa di daerah Kayu Tangan ini dekat banget loh sama alun-alun Kota Malang. Jadi teman-teman, untuk yang ingin mampir ke alun-alun Kota Malang, untuk sekedar bersantai, bisa banget langsung ke alun-alun Kota Malang. Dan untuk teman-teman yang mengendarai mobil, untuk aku saranin nih untuk datang lebih awal ya, karena parkiran mobil sangat terbatas dibandingkan dengan parkiran sepeda motor. Sepanjang zaman. Seperti kalian ketahui, banyak sekali versi cerita mengenai asal-usulnya Kayu Tangan. Berawal dari nama Kayu Tangan ini berasal dari sebuah pohon dengan yang berbentuk jari jemari. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa Kayu Tangan ini dulunya merupakan pusat kota Malang. Nah, karena adanya pusat kota Malang ini, banyak sekali industri mebel yang berada di sini. Dari situ, uniknya mebel ini dibuat oleh handmade, tidak menggunakan mesin. Maka dari itu disebutlah asal-usul dari Kayu Tangan ini. Salah satu daya tarik yang sangat melegenda di Kayu Tangan adalah dua buah bangunan kembar yang letaknya berseberangan. Bangunan tersebut memiliki gaya Art Deco yang dalam zaman Belanda dulu dikenal dengan nama Nieuwbouwen alias New Building, atau bisa disebut juga dengan gaya baru. Jika dilihat secara sekilas, bangunan kembar ini memang tidak memiliki bentuk yang terlalu artistik karena lebih mengutamakan sisi fungsionalnya. Namun, karena bentuknya yang sangat seragam satu sama lain dan juga sangat lurus, kedua bangunan kembar ini sering sekali disebut sebagai gapura yang menandai wilayah elit di Kota Malang. Tetapi sejak tahun 2021, salah satu gedung kembar tersebut dialihfungsikan sebagai tempat nongkrong santai di Kota Malang yang sekarang dikenal dengan nama Lafayette Coffee and Eatery. Kayu Tangan dahulu merupakan pusat pertokoan sejak era Hindu Belanda yang terletak di sebelah utara alun-alun Kota Malang. Jalanan ini merupakan penghubung utama antara wilayah Kota Malang yang sudah berkembang mulai akhir tahun 1800-an. Sejak Kota Malang berdiri, wilayah Kayu Tangan ini mulai berkembang sangat pesat. Banyak sekali berbagai macam pertokoan dan bengkel yang berjajar membentuk area pusat perdagangan yang cukup elit pada masa itu. Hal ini dikarenakan wilayah Kayu Tangan ini sebagian besar para pedagang dan konsumen merupakan warga Belanda yang tinggal di Kota Malang. Pada masa Malang Bumi Hangus, wilayah ini dianggap oleh para pejuang cukup berbahaya karena dapat dikuasai lagi oleh Belanda dan sekutu. Maka beberapa bangunan juga dihancurkan dan dibakar. Daerah ini bersama beberapa daerah yang dianggap dikuasai Belanda pada saat itu cukup banyak dihancurkan dan berantakan. Setelah kondisi lebih damai dan stabil, kompleks pertokoan Kayu Tangan kembali ramai dan semarak pada kisaran 1960 sampai 1980-an. Kompleks pertokoan di Kayu Tangan merupakan salah satu pusat keramaian yang cukup utama di wilayah Malang selain daerah Pasar Besar. Keramaian itu juga diimbangi dengan keindahan karena penataan jalan yang cukup baik dan serupa pada masa Hindia Belanda. Kegemilangan wilayah Kayu Tangan sebagai sentra pertokoan mulai perlahan meredup pada tahun 1990-an. Berkembangnya berbagai pusat perbelanjaan serta wilayah Malang yang semakin meluas mengakibatkan wilayah ini semakin ditinggalkan. Pada saat ini, hal itu semakin gencar terjadi. Banyak toko-toko lama yang sudah mulai tutup dan bahkan beberapa bangunan lama bersejarah telah dibongkar.
dan digantikan dengan gedung-gedung tinggi yang mulai bertambah. Secara perdagangan dan sejarah, wilayah kayu tangan mulai berangsur habis dan ditinggalkan. Jika tidak ada perhatian yang lebih jauh dan konkret, mungkin tinggal menunggu waktu, bukan hanya bangunannya yang habis, namun juga sejarah dan nama kayu tangan akan mulai menghilang dari benak masyarakat Malang. Nah, tadi kan kita udah keliling-keliling daerah kayu tangan nih. Tapi rasanya belum lengkap kalau kita belum mengunjungi wisata sejarah Kampung Heritage Kayu Tangan. Kampung Heritage Kayu Tangan itu apa sih? Kampung Heritage Kayu Tangan merupakan salah satu wisata kampung tematik yang baru diresmikan pada tahun 2018. Kampung Heritage Kayu Tangan ini mengusung konsep retro dengan peninggalan bangunan-bangunan berumur ratusan tahun. Nah, untuk Kampung Heritage Kayu Tangan ini bukan hanya sekedar tempat wisata, namun melainkan merupakan pemukiman yang dihuni oleh penduduk. Kira-kira buat masuk sini harga tiketnya berapa sih, Kak? Nah, untuk harga tiket masuknya itu mulai dari 10.000. Nah, tapi itu sudah termasuk dari peta wisata dan postcard yang bernuansa retro. Nah, Kampung Heritage Kayu Tangan ini dibuka mulai pukul 8 sampai pukul 6 sore. Berarti kalau untuk akses masuk sini lewat mana aja sih bisanya tuh? Nah, untuk akses masuknya itu ada gabungan pintu dari 3 RW. Nah, itu dari RW 1, RW 9 dan RW 10. Nah, kalau kita ingin masuk di Kampung Heritage Kayu Tangan ini bisa melalui mana saja dan keluarnya juga. Namun untuk masuknya hanya bisa memilih dari 3 jalur akses tersebut. Menurut informasi denah di dinding yang terdapat di dekat pintu masuk, ada sekitar 30 bangunan yang tercatat sebagai warisan budaya dan bisa dikunjungi. Beberapa di antara yang kuno dan unik, seperti rumah 1870, rumah Mbah Dut, rumah Jengki, makam Eyang Hanggono Kusumo, galeri antik Pak Eko, dan rumah jamu. Sebagian di antaranya ditempeli plakat khusus berisi informasi singkat mengenai sejarah bangunan tersebut. Selain bangunan lawas, warga setempat melengkapi suasana tempo dulu dengan membuat spot foto menarik berupa mural dan perabotan lainnya yang tersebar di sudut-sudut kampung. Dengan demikian, pengunjung bisa memanfaatkan berbagai properti lawas seperti radio, televisi, kaset, alat makan, sepeda, toples, telepon, topeng, hingga pajangan dinding untuk mengambil foto ciamik. Sebagai tempat wisata, pengunjung dibebaskan untuk mengambil foto di berbagai spot yang ada tanpa dikenakan biaya tambahan. Namun, ada beberapa tempat yang menyediakan kotak tip jika berkenan. Perlu diingat, meski boleh berfoto, sebaiknya pengunjung menyapa dan meminta izin terlebih dahulu bila penghuni rumah sedang terlihat di sana. Selain itu, karena memang ini adalah lingkungan tempat tinggal yang dijadikan wisata, pengunjung sebaiknya juga selalu menghormati warga yang sedang beraktivitas di area tersebut. Di kawasan kampung, beberapa titik sudah terpasang papan penunjuk jalan yang bisa memudahkan pengunjung. Namun, rute dan jalur yang ada tidak terlalu jelas. Ada banyak gang dan persimpangan yang tidak diberikan keterangan lengkap, sehingga mungkin akan membingungkan bagi pengunjung yang baru pertama kali. Oleh karena itu, usahakan untuk bertanya mengenai tujuan dan rute yang ingin dicari. Tak perlu khawatir, penduduk setempat sangat ramah dan tidak segan-segan membantu pengunjung. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kita sampai di video terakhir ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!